Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Huwaida, NIM 119400045 dari kelas RA Sistem Embedded. Di sini saya akan mempresentasikan alat yang saya buat di Tinkercad dengan judul simulasi alat detektor asap dan detektor kebakaran. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa latar belakang dari pembuatan alat ini. Jika kebakaran terjadi di siang hari, maka akan ada kemungkinan-kemungkinan untuk mencegahnya. Tetapi apabila kebakaran terjadi di malam hari, semua orang tertidur, api yang dapat memacu oksigen tersebut dapat membesar sehingga susah untuk dikontrol dan meminimalisasi kebakaran tersebut. Maka dibuatlah suatu alat dengan kemajuan teknologi dan implementasi dari elektronika untuk penyediaan sistem alarm yang peka dan efektif. Lalu di sini terdapat alat-alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat ini. Yang pertama itu adalah Arduino Uno R3. Arduino Uno merupakan platform open source yang digunakan untuk membangun proyek-proyek elektronik. Arduino Uno terdiri dari kedua papan sirkuit yang dapat diprogram secara fisik dan disebut sebagai microcontroller dan perangkat lunak atau IDE (Integrated Development Environment) yang berjalan di komputer dan dapat digunakan untuk menulis dan mengunggah kode komputer ke papan fisik. Microcontroller yang terdapat di dalam Arduino Uno berfungsi sebagai mengatur alur kerja alat dan memasukkan perintah ke dalam mikroprosesor. Sensor akan memberikan data tepat saat mendeteksi adanya asap atau api dan datanya akan dikirim ke mikroprosesor. Lalu yang kedua ini, yang titik-titik ini, yang titik-titik ini adalah breadboard. Fungsinya itu adalah untuk meletakkan beberapa komponen seperti resistor yang memiliki resistansi 220 ohm dan push button. Lalu ada kabel jumper. Kabel jumper ini fungsinya adalah untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya. Lalu kita beranjak ke atas. Di sini ada piezo atau alarm yang menghasilkan output suara apabila adanya detektor asap atau api. Lalu di sini ada lampu LED. Di sini ada lampu LED. Fungsinya itu adalah dia akan hidup apabila adanya terdeteksi asap atau api. Kita beranjak ke kiri. Di sini itu ada DC motor yang berfungsi sebagai pompa air otomatis yang hidup apabila adanya detektor api. Lalu di sini ada mikroservo. Fungsi mikroservo itu adalah sebagai jendela otomatis yang terbuka apabila adanya detektor asap atau api. Kita beranjak ke bawah. Di sini ada gas sensor yang berfungsi untuk mendeteksi asap. Lalu di sebelah kanannya ini yang kecil ini adanya temperatur suhu. Fungsinya itu adalah untuk mendeteksi suhu. Apabila suhu tinggi, maka alarm, jendela otomatis, dan pompa air otomatis akan hidup. Ini adalah temperatur suhu. Lalu yang di sebelah kanan ini ada fotoresistor. Fotoresistor adalah alat detektor yang berguna untuk penerapan kecepatan tanggap rendah dan menengah. Yang ini kecepatan tanggap fotoresistor tidak tinggi dan memerlukan waktu beberapa puluh milidetik untuk mencapai tahanan baru bila intensitas cahaya diubah secara mendadak. Lalu di sini ada resistor yang memiliki nilai resistansi 4,7 kilo ohm. Lalu di sini ada monitor atau LCD yang berukuran 16:2 yang berfungsi untuk menampilkan teks seperti danger, api, atau asap apabila detektor asap sudah mendeteksi atau detektor suhu sudah mendeteksi adanya suhu yang tinggi atau asap. Baiklah, saya akan mensimulasikan alat ini. Saya akan mensimulasikan alat ini. Yang pertama, kita simulasikan. Nah, apabila di sini terdapat detektor asap dan
terdapat asap yang berada di sekitar detektor asap tersebut, tetapi ini jarak asapnya itu masih jauh. Dan apabila asap ini kita dekatkan ke detektor asap, otomatis asap tersebut masuk ke dalam detektor asap dan kita akan menunggu prosesnya sampai dia menghasilkan output suara. Nah, sudah. Sudah kita dengar adanya suara yang dihasilkan dari alarm atau lampu alarm ini, yaitu menghasilkan output suara. Lalu di sini dapat kita lihat ada monitor smoke, teksnya keluar dengan tulisan smoke detector danger yang artinya berbahaya. Lalu di sini jendela akan otomatis terbuka dan kita lihat juga lampu LED akan hidup. Lampu LED akan hidup seperti ini. Apabila asap sudah tidak ada lagi dalam ruangan atau gas, maka jendela, lampu, dan juga alarm akan mati secara otomatis. Dapat kita lihat jendela akan tertutup lagi, tidak monitor tidak adanya lagi text danger, lalu di sini lampu LED akan mati juga. Lalu yang kedua, saya akan mempresentasikan detektor api. Baiklah, saya akan memulai simulasinya. Yang pertama itu kita harus menurunkan suhunya. Dan fotoresistor ini juga kita lakukan. Maka kita akan menunggu dapat kita dengar bahwa alarm mengeluarkan output seperti ini. Dan tadi pada monitor juga kita lihat bahwa adanya tulisan fire atau tulisan fire atau yaitu tulisan berbahaya adanya api. Dan dapat kita lihat di sini bahwa alarm, pompa air otomatis, dan lampu LED akan hidup karena adanya deteksi api. Dan dapat kita lihat juga pada lampu LED akan hidup. Nah, kita akan beranjak ke source kode dari alat ini. Yaitu yang pertama itu ada nama saya, lalu yang ini ada internal servo yang fungsinya itu adalah untuk membaca servo, lalu ada internal sensor A0 fungsinya sebagai temperatur sensor dengan satuan Celcius, lalu ada internal pump fungsinya sebagai pompa air otomatis, dan internal buzzer fungsinya sebagai bell atau alarm, dan internal LED fungsinya sebagai lampu LED. Bentar saya koreksi. Lampu LED dan internal reset fungsinya sebagai mereset, dan
internal IDRS A1 fungsinya sebagai detektor cahaya, dan internal C fungsinya sebagai keterangan dengan satuan Celcius. Lalu ada internal gas pin, fungsinya sebagai detektor asap, dan float gas A2 fungsinya sebagai menghitung nilai detektor asap. Nah, ini ada fungsinya yang lain. Nah, ini ada nilai untuk berapa detik dia dapat disimulasikan, itu atau 0,5 detik atau 500 milisecond. Nah, apabila sudah sampai ke LCD.clear, maka perintah LCD akan keluar. Nah, di sini ada delay 200 atau ditunda selama 200 milisecond atau 0,2 detik. Di situ itu maksudnya itu adalah dia akan berhenti untuk memulai ke output suara selanjutnya dengan delay selama 0,2 detik. Baiklah, itu selesai dari source code-nya. Maka dari itu, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.